Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih udah klik video ini. Kita kembali ke segmen cerita kasus hukum. Nah, di CKH kali ini saya akan menceritakan pengalaman salah seorang klien yang mana dia ini menjadi korban pencurian dan juga penggelapan motor, di mana pelakunya ternyata sahabat dia sendiri, teman dia sendiri. Nah, ini kasus ini nyata, real, sudah bergulir ke pengadilan, di mana terdakwanya sudah tertangkap dan sudah diadili di suatu pengadilan. Ceritanya seperti ini ya, kronologisnya. Ada seorang laki-laki, sebut saja atau kita meminjam namanya kita sebut dengan Ridwan. Ridwan ini memiliki salah satu teman yang bernama Tommy. Sebetulnya Ridwan dan Tommy ini adalah sahabatan atau berteman lah ya. Suatu hari Tommy menelpon Ridwan untuk meminjam motor dari si Ridwan ini. Artinya Tommy mau minjem motor Ridwan untuk suatu keperluan. Dan Tommy ini menjanjikan kepada Ridwan nanti digantilah uang bensinnya. Seperti itu. Karena Ridwan merasa Tommy ini teman dekat, kemudian juga dia tidak punya rasa curiga, jadi dia minjemnya itu nggak lama katanya untuk mengambil paket. Setelah ketemu, si Tommy ini meminjamlah motor si Ridwan tadi. Ridwan ini sebetulnya sudah punya perasaan yang gak enak pada saat si Tommy ingin meminjam sebentar motor si Ridwan untuk katanya ngambil paket. Nah, oleh karena itu si Ridwan akhirnya berkata kepada si Tommy, "Oke Tom, kalau misalkan perlu motor mau ngambil paket gua antar aja deh." Tapi si Tommy ini menolak, "Oh nggak usah, kamu tunggu aja di sini, aku mau ngambil paket cuma sebentar kok, nggak lama." Akhirnya ya si Ridwan ini mempersilahkan si Tommy untuk menggunakan motornya mengambil paket, katanya seperti itu. Akhirnya si Ridwan menunggu di parkiran dan si Tommy ini menggunakan motor Ridwan tadi untuk katanya mengambil suatu paket. Setelah ditunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit sampai dengan setengah jam, gak balik-balik nih si Tommy ini. Dan kemudian si Ridwan mencoba untuk menelpon. Alangkah kagetnya si Ridwan ketika nomor HP si Tommy ketika ditelepon ternyata tidak aktif. Kemudian di WA checklist 1 dan juga tidak dibaca. Si Ridwan ini semakin panik. Apa yang harus dia lakukan? Akhirnya si Ridwan ini setelah menunggu kurang lebih hampir 40 menit, akhirnya dia menuju suatu rumah, yaitu rumah daripada si Tommy. Nah, setelah sampai di rumah si Tommy, bertemulah si Ridwan ini dengan orang tua si Tommy. Kemudian si Ridwan bertanya kepada orang tuanya si Tommy tadi, "Bu, apakah Tommy sudah pulang?" Ibunya menjawab, ternyata Tommy belum pulang dari kemarin. Katanya ke rumah temennya. Nah, kemudian si Ridwan menyampaikan apa yang sedang terjadi, apa yang dialaminya. Yaitu si Tommy awalnya katanya mau minjem motornya Ridwan, tetapi sampai saat ini belum balik-balik. Si Tommy-nya juga belum balik, begitupun juga motornya. Nah, orang tuanya si Tommy pun bingung harus ngapain. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan harus mengganti pun, ibunya si Tommy ini mengaku nggak punya uang, nggak punya untuk menggantinya. Akhirnya si Ridwan ini pulanglah ke rumahnya, kemudian menyampaikan apa yang dia alami kepada keluarganya. Kemudian ditunggulah sampai besok, ternyata si Tommy ini tetap tidak bisa dihubungi. Bahkan sepertinya nomor si Ridwan ini diblokir oleh si Tommy tersebut. Semua akses media sosialnya ternyata sudah diblokir sama si Tommy. Nah, dari situlah si Ridwan akhirnya memberanikan diri untuk lapor kepada pihak kepolisian. Laporlah si Ridwan ini didampingi orang tuanya, melaporkan kejadian yang dialami oleh si Ridwan. Nah, akhirnya pada suatu saat tertangkaplah si Tommy ini oleh pihak kepolisian. Ditangkap, kemudian diamankan, diinterogasi, dan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga bergulir proses hukumnya sampai ke pengadilan. Nah, di pengadilan terungkap ternyata motor yang dia katanya minjem ke si Ridwan tersebut ternyata sudah digadaikan kepada orang lain. Dan ternyata orang lain tersebut adalah penadah motor curian. Nah, dari persidangan tersebut terungkaplah fakta bahwa si Tommy ini ternyata sudah punya rencana untuk membawa lari motor si Ridwan ini dan menggadaikannya kepada seseorang yang saat itu masih DPO. Nah, namun sayangnya motornya sampai dengan saat itu belum juga dapat diketemukan. Oknum orang yang menjadi DPO yang menjadi penadah motor curian dari si Tommy tersebut juga masih DPO, belum diketemukan.
Itu saja cerita kasus hukum yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi korban-korban tindak pidana pencurian, perampasan, ataupun juga penggelapan. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.